Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Selamat ya, kalian telah diterima di SMK Negeri 2 Temanggung bersaing dengan banyak sekali pendaftar. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Wahyuningsih, SPD. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kurikulum di sekolah kita tercinta ini. Baik, simak baik-baik ya. Yang pertama terkait dengan visi dan misi SMK Negeri 2 Temanggung. Sekarang kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 2 Temanggung. Oleh karena itu, kalian harus mengetahui visi dan misi sekolah kita. Yang pertama adalah visi SMK Negeri 2 Temanggung. Visinya adalah terwujudnya SMK Negeri 2 Temanggung sebagai lembaga diklat yang mampu menyiapkan lulusan yang kompeten, mandiri, berbudaya lingkungan, dan berwawasan global yang dilandasi dengan sikap mental yang religius. Kemudian misinya adalah yang pertama, memiliki sikap mental yang religius untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang kedua, membentuk lulusan yang mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai kompetensi masing-masing. Kemudian yang ketiga, membentuk tamatan yang berkepribadian, berkemampuan adaptif, dan produktif. Yang keempat, menumbuhkan budaya peduli lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, berkontribusi dalam pengembangan industri nasional yang kompetitif dalam memenangkan persaingan global. Kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 ada 6. Yang pertama adalah akuntansi keuangan dan lembaga. Kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, bisnis daring dan pemasaran atau BDP, teknik komputer dan jaringan atau TKJ, tata boga dan tata busana. Setelah kalian berada di SMK Negeri 2 Temanggung, kalian sudah berada di setiap jurusan kalian masing-masing. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan mencoba menjelaskan struktur kurikulum atau mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari selama kalian ada di SMK Negeri 2 Temanggung. Nah, di sini ada pembagian, ada yang namanya muatan nasional. Muatan nasional adalah mata pelajaran yang harus kalian pelajari dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, mata pelajaran itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Itu akan kalian pelajari kelas 10, 11 dan 12. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Itu kalian akan belajar juga dari kelas 10, 11 sampai 12. Pelajaran bahasa Indonesia, matematika juga demikian. Kemudian untuk pelajaran sejarah Indonesia, ini kalian hanya akan belajar sampai kelas 10 saja. Kelas 11, 12 sudah tidak akan mendapat materi pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya akan kalian temui di kelas 10, 11, dan 12. Kemudian muatan kewilayahan itu termasuk di dalamnya adalah seni budaya. Kalian akan belajar mapel ini hanya sampai di kelas 10. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan akan kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ditambah lagi dengan muatan lokal berupa bahasa Jawa yang akan kalian pelajari pada kelas 10, 11, dan 12. Kemudian yang ketiga ada yang namanya muatan peminatan kejuruan. Untuk mata pelajaran C atau muatan peminatan kejuruan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah C1 atau dasar bidang keahlian. Saya contohkan di sini adalah kompetensi keahlian TKJ. Untuk
Mapel C1 nanti kalian akan belajar simulasi dan komunikasi digital di kelas 10, kemudian fisika dan kimia juga di kelas 10. Kemudian untuk C2 atau dasar program keahlian, kalian akan belajar sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis itu masih di kelas 10 juga. Nah, untuk yang C3, kalian akan belajar tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Ini akan kalian pelajari di kelas 11. Kemudian administrasi infrastruktur jaringan akan kalian pelajari di kelas 11 dan 12. Administrasi sistem jaringan kalian pelajari di kelas 11 12 juga. Teknologi layanan jaringan kelas 11-12, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan juga di kelas 11 dan 12. Selanjutnya, untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal dari pembelajaran yang kalian pelajari di kelas 10, semua mapel itu minimal harus mencapai 75 kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu KKM-nya adalah 80. Kita lanjutkan terkait dengan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2. Ada berbagai ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Yang pertama adalah peleton inti, kemudian ada juga seni tari. Kemudian ekskul wajib adalah pramuka, jadi kalian harus mengikuti kegiatan pramuka. Nanti ada penjadwalan untuk ekskul pramuka yang harus kalian ikuti. Kemudian ada juga karya ilmiah remaja, palang merah remaja, kemudian bola voli, bola basket, patroli keamanan sekolah, ada juga kerohanian Islam, kerohanian Katolik, kerohanian Kristen, kerohanian Buddha, ada juga paduan suara, debat bahasa Indonesia, kemudian jurnalis sekolah, futsal, ada juga PLH. Selanjutnya kita akan pembiasaan. Nah, selama kalian di SMK 2 nanti ada beberapa pembiasaan yang akan dilakukan di sekolah kita. Tetapi karena saat ini merupakan masa pandemi sehingga ada beberapa pembiasaan yang tidak bisa dilakukan. Pembiasaan yang masih bisa dilakukan adalah yang pertama berdoa sebelum memulai aktivitas belajar mengajar. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ini juga sebetulnya bisa dilakukan selama pandemi ini, yaitu gerakan literasi dengan membaca buku fiksi selama 15 menit. Kemudian pembiasaan yang lain adalah adanya kegiatan koin peduli lingkungan setiap hari Senin. Ini kalau dilakukan tatap muka, jadi selama PJJ ini kegiatan ini tidak dilakukan. Kemudian juga kegiatan santapan rohani setiap hari Jumat, itu ada kegiatan semacam itu. Kemudian kegiatan Jumat bersih, kemudian kegiatan menggunakan bahasa Jawa setiap hari Kamis. Kemudian lagi untuk pendidikan karakter ini sudah terintegrasi di setiap mata pelajaran. Jadi nanti setiap pembelajaran kalian akan mendapatkan penguatan karakter berupa religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Jadi itu karakter-karakter yang akan dibentuk selama kalian berada di SMK Negeri 2 Temanggung. Masih terkait dengan pembiasaan yang ada di sekolah kita, SMK Negeri 2 juga melaksanakan yang namanya sekolah sehat. Nah, indikatornya apa saja? Bahwa SMK Negeri 2 Temanggung ini memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib, rindang, dan juga memiliki penghijauan yang memadai. Kemudian yang kedua, SMK Negeri 2 memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai dan representatif.
Kemudian lagi SMK 2 memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan karena berasal dari PDAM. Kemudian SMK 2 memiliki 4 kantin, ditambah lagi dengan 1 sekada resto dan sekadamat. Petugas kantinnya juga bersih, kemudian keadaan lingkungan di kantin juga bersih dan rapi. Selain itu juga menyediakan menu bergizi dan seimbang. Tapi untuk PJJ saat ini belum bisa dilakukan untuk penyediaan makanan di kantin. Kemudian SMK 2 juga memiliki laboratorium di setiap jurusan yang memenuhi syarat kesehatan. Ada ventilasinya, kemudian AC-nya memadai dan pencahayaannya juga cukup. Kemudian SMK Negeri 2 juga memiliki 36 ruang kelas yang representatif dengan rasio kepadatan jumlah sekitar 32 sampai 36 siswa. Kemudian sarana dan prasarana pembelajaran juga memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Di sekolah kita juga memiliki peralatan UKS yang ideal karena di sana tersedia tempat tidur, ada timbangan berat badan, ada alat ukur tinggi badan, ada kotak P3K yang berisi obat, kemudian lemari obat juga tersedia, buku rujukan juga ada, kemudian kartu menuju sehat ada, poster-poster, struktur organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangan, kemudian data siswa sakit, peralatan gigi, unit gigi dan sebagainya juga ada di UKS kita. Kemudian di SMK kita juga didorong untuk menjalankan pola hidup bersih secara higienis dan juga sehat. Kemudian organisasi lingkungan hidup atau OLH mengadakan kerja bakti membersihkan taman. Ini sudah dijadwalkan setiap 2 minggu sekali agar apa? Agar sekolah menjadi lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, itu terkait dengan pembiasaan yang ada di SMK 2. Kita akan lanjutkan pada kriteria kenaikan kelas. Jadi setelah kalian belajar di SMK 2 selama 2 semester atau 1 tahun, nanti kalian akan diberikan evaluasi untuk dilihat apakah kalian memenuhi kriteria untuk naik kelas atau tidak. Kriterianya apa saja? Yang pertama adalah kriteria ketuntasan minimal atau kalau dulu KKM ya, kalau sekarang istilahnya KPK, semua mata pelajaran 75, kecuali pendidikan agama dan budi pekerti itu harus 80. Kemudian predikat dari pembelajaran itu minimal adalah C. Kemudian setiap kompetensi dasar harus mencapai batas tuntas. Nilai sikap minimal baik. Kemudian ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka minimal harus mendapatkan nilai baik juga. Kemudian syaratnya untuk peserta didik yang kelas 11 naik ke kelas 12 harus sudah melakukan prakerin dan dinyatakan lulus. Kemudian persyaratan non-akademik, kehadiran di kelas selama masa belajar harus lebih besar atau sama dengan 90%. Jadi ini harus kalian perhatikan, jangan sampai ketika kalian sakit atau mungkin ada keperluan tidak meminta izin kepada wali kelas, karena ini akan berpengaruh pada kehadiran kalian selama masa belajar. Kemudian bagaimana menentukan kenaikan kelas? Untuk menentukannya tentu saja didahului dengan rapat. Jadi Bapak Ibu guru akan melakukan rapat untuk menentukan apakah kalian bisa naik kelas atau tidak. Jadi selama pembelajaran di SMK 2 kalian harus senantiasa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di SMK 2. Kemudian saya akan membacakan struktur organisasi yang ada di SMK 2 Temanggung. Di sini ada kepala sekolah yaitu Ibu Aster Aswini SPD MPD. Kemudian
ada juga KMM Bapak Muhidris, kemudian WK1 Ibu Budi Wahyuningsih, WK2 Bapak Soeharto, WK3 atau terkait dengan sarana prasarana Bapak Muhyatno Subianto, kemudian WK yang keempat terkait dengan Humas dan Hubungan Industri Ibu Retno Prasetyorini. Kemudian untuk kompetensi keahlian akan dipimpin oleh Ketua Kompetensi Keahlian. Ada 6 kompetensi keahlian di sini. Yang pertama adalah Ketua Kompetensi Keahlian dari AKL Ibu DRA Sa'diah. Kemudian KKK dari OTKP DRS Damar Kuncoro. Untuk Ketua Kompetensi Keahlian BDP Ibu Lucia Rimastuti. Kemudian kompetensi keahlian dari TKJ Bapak Heri Setiawan. Kompetensi keahlian dari Tata Boga Ibu DRA Sri Sugiyarti. Dan yang terakhir kompetensi keahlian dari Tata Busana Ibu Asih Puji Rahayu. Nah, kita sekarang akan mengenal lebih jauh bagaimana penyelenggaraan pembelajaran selama masa pandemi di SMK Negeri 2. Jadi, pembelajaran yang akan dilakukan menggunakan sistem daring. Di sini untuk kelas 10 kalian nanti akan dimasukkan ke dalam yang namanya Google Classroom. Mungkin di SMP kalian sudah ada yang menggunakan Google Classroom ini. Jadi nanti kalian akan diminta untuk masuk ke dalam sebuah classroom sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Misalnya 10 AKL 1 misalnya. Di situ sudah ada kode kelasnya. Nanti kalian tinggal menuliskan kode kelasnya, itu akan kalian temukan Google Classroom yang seharusnya kalian masuki. Kemudian untuk pembelajarannya, setiap mata pelajaran ini durasinya kurang lebih 90 menit dan hanya dilakukan seminggu 1 kali. Jadi misalnya bahasa Indonesia, selama ini mungkin di SMP kalian mendapatkan 6 jam pembelajaran, seminggu 3 hari misalnya 3 kali pertemuan. Nah, untuk selama PJJ ini misalnya bahasa Indonesia hanya belajar di hari Senin, kalian mendapatkan penugasan dan sebagainya, kemudian nanti di hari-hari yang lain kalian lebih banyak belajar mandiri. Nah, itu yang perlu kalian persiapkan. Jadi meskipun tidak ada di jadwal, tapi kalian harus senantiasa bisa belajar mandiri, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jangan sampai nanti kalian terlewat dengan batas pengumpulan tugas. Kemudian untuk jadwal, kalian bisa lihat di tayangan ini jadwal untuk pembelajaran selama PJJ. Nah, untuk hal-hal yang harus kalian perhatikan selama mengikuti PJJ ini, kalian harus sering-sering mengecek email kalian terkait dengan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Kalau misalnya kalian belum sempat masuk ke GJ, kalian bisa mengecek di email tugas apa yang kalian dapat, atau mungkin Bapak Ibu guru memberikan pemberitahuan yang bisa kalian dapatkan lewat email kalian. Kemudian jangan sampai tugas-tugas yang sudah ditetapkan batas pengumpulan waktunya sampai kalian terlambat dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi istilahnya apa ya, untuk ketidaktertiban kalian. Jadi kalian nanti akan diberi catatan bahwa kalian adalah siswa yang tidak tertib karena mengumpulkan tugas melewati batas yang sudah ditentukan. Ini yang harus kalian perhatikan, karena banyak sekali kasus tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, ada tugas lagi, kemudian semakin menumpuk dan kalian akan sangat berat ketika mengumpulkan tugas-tugas itu. Jadi setelah dapat tugas silahkan diselesaikan kemudian dikumpulkan. Itu untuk mengurangi
beban bagi kalian sendiri. Kemudian untuk selama PJJ ini, ketika misalnya kalian mendapatkan tugas oleh Bapak Ibu guru, kalian juga harus memperhatikan etika. Apa etikanya? Yang pertama, bahwa tugas yang kalian kumpulkan atau mungkin di-upload itu bisa dibaca oleh Bapak Ibu guru. Dipastikan dulu bahwa gambar yang saya kirimkan tidak terbalik atau mungkin bisa terbaca atau tidak oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, karena ini akan mempermudah Bapak Ibu guru ketika menilai hasil tugas yang kalian kumpulkan. Kemudian diharapkan kalian juga mengerjakan soal dengan jujur. Misalnya kalian mengambil sumber dari internet atau mungkin dari buku, silakan dituliskan. Baik, saat virtual meeting, misalnya Bapak Ibu guru menentukan jadwal untuk melakukan pembelajaran secara virtual, maka beberapa etika yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, mematikan speaker kecuali diminta untuk menghidupkan. Jadi ada aplikasi speaker itu bisa di-mute atau di-unmute sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menyalakan kamera, kecuali jaringan yang ada di tempat kalian lemah, maka kamera bisa dimatikan. Kemudian apabila kalian tidak dapat menyalakan kamera, ya memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru bahwa tidak bisa menyalakan kamera karena jaringan di tempat kalian tidak stabil misalnya. Kemudian ketika kalian mengikuti meeting, kalau bisa sampai selesai, dan misalnya ada kepentingan untuk ke toilet atau apa, kalian bisa minta izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru. Kemudian ketika kalian diberi kesempatan untuk bertanya, gunakan dengan bahasa yang sopan. Nah, ada satu hal yang saya dorong pada kalian, bahwa nanti ketika awal pembelajaran, silakan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru mapel kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya ini nanti ditarik lebih sempit ke pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk mapel bahasa Indonesia akan berbeda kesepakatan kelasnya dengan mapel produktif misalnya. Karena kalau produktif kan ada praktik di laboratorium dan sebagainya, itu kan nanti berbeda. Nah, jadi saya mohon mulai awal kalian bisa menyampaikan apa keinginan kalian, apa yang ingin kalian butuhkan, sehingga di situ Bapak Ibu guru bisa menjembatani kalian untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Agar kalian itu dapat menentukan cara belajar yang nyaman bagi kalian. Belajar yang seperti apa, yang menyenangkan bagi kalian. Kemudian kalian juga dapat bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, mencapai tujuan belajar dengan lebih mudah karena sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang bisa kalian lihat di sini secara virtual. Ada beberapa gambar dan ikon yang mungkin bisa kalian lihat. Baik, anak-anakku sekalian, selama masa pandemi ini, Ibu memberikan saran kepada kalian agar tetap semangat dalam belajar, meskipun dalam keterbatasan kalian, mungkin sarana dan prasarana yang ada di rumah, tetapi saya harap kalian tetap semangat untuk belajar. Kemudian kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, sehingga kalian tetap akan dalam keadaan sehat. Dan saya mohon kalian semoga tetap berbahagia selalu. Nah, ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, dan apa yang Ibu sampaikan ini dapat membantu kalian untuk beradaptasi dengan sekolah kita, yaitu SMK Negeri 2 Temanggung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.